Ini kita ke Sitinggil ya, mendampingi teman-teman pengempon Pura Majapahit. Jadi mendat itu dari sembilan mata air dikumpulkan di sini, kemudian didoakan. Kemudian baru kita bawa ke... Tapi di Kediri khususnya di Jawa Timur ini Pak Wagub ini cukup membantu umat di sini. Harapan kita ke depan Pak Wagub ini bisa lebih naik lagi. Ya, jadi prinsip gini, Pak Bupati punya prinsip bahwa ketika kita membantu umat Hindu yang ada di Jawa, tentunya itu memberikan semangat. Memberikan semangat untuk bisa tetap menjadi Hindu yang paling penting. Karena ya kita tahu sendiri tantangan menjadi Hindu di Jawa sangat berat. Om Swastiastu, salam budaya, rahayu untuk kita semua. Dalam video kali ini Kandangan TV akan menayangkan bagaimana proses perjalanan dari Bapak Wakil Bupati Jembrana beserta rombongan dari Pura Majapahit, Jembrana, Bali yang hari ini sedang melaksanakan perjalanan Nur Tirta di wilayah Jawa Timur ini ya lur. Dan untuk Nur Tirta di Jawa Timur ini bertujuan untuk upacara ngentek linggih yang akan diadakan di Pura Majapahit pada tanggal 21. Dan untuk diketahui ya lur bahwa di Siti Inggil ini adalah proses penyucian dari 9 mata air yang dituur di seluruh Jawa Timur ini dan dikumpulkan di sini sebelum dibawa ke Jembrana. Dan dalam proses penyucian ini dipuput oleh Bapak Mangku Damri dari Pura Kertabuana Giriwilis, Bajulan, Loh Ceret, Nganjuk. Dan bisa kita lihat bagaimana iringan dari kidung-kidung Jawa dan suara genta dan mantra dari Bapak Mangku Damri seolah menghidupkan kembali bagaimana kehidupan Majapahit di 500 tahun yang lalu. Dan sebagai awal proses dari upacara Nur Tirta ini diawali dengan permohonan tirta sekaligus prayascita biakala sebelum mengambil tirta yang ada di Siti Inggil ini untuk dijadikan satu dengan seluruh tirta yang ada di Jawa Timur ini ya loh. Dan untuk diketahui ya lur bahwa situs Siti Inggil ini berada di Dusun Kedung Wulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dan menurut literasi yang pernah admin baca bahwa Siti Inggil ini ditemukan sejak zaman Belanda ya lur, dalam bentuk struktur batu bata dan sebagai bentuk patirtaan. Namun seiring perubahan zaman, Siti Inggil ini diyakini sebagai tempat abu dari Raden Wijaya ya lur, sebagai sosok pendiri kerajaan Majapahit. Dan untuk kebenaran dari semua kisah yang ada tergantung dari niat dan tujuan kita ya lur. Dan untuk diketahui bahwa di hari-hari tertentu, terutama di malam Selasa Kliwon, di tempat ini akan ramai pengunjung untuk melakukan ritual dengan berbagai tujuan dan sekaligus dari berbagai golongan ya lur, dari berbagai lintas agama.
Di samping rombongan dari Bali yang dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati Jembrana Bapak Krisna, tampak juga Bapak Kusno PAD Gresik dan juga Bapak Yuliono dari PAD Kandangan dan juga PADI Sidoarjo Bapak Mangkuwanto. Dan berikutnya adalah proses pengambilan tirta di Siti Inggil ini sendiri ya lur. sungsung atau pertama pas.
Dan menjadi kebahagiaan untuk admin Kandangan TV ya Lur, karena hari ini bisa ngobrol dengan Bapak Wakil Bupati Jemberana, Mas I Gede Ngurah Patriana Krisna. Om Swastiastu. Ya, hari ini kita ke Sitinggil ya, mendampingi teman-teman pengempon Pura Majapahit. Jadi hari ini kita mengikuti upacara Mendak Tirta. Jadi Mendak Tirta dari 9 mata air dikumpulkan di sini, kemudian didoakan. Kemudian baru kita bawa ke Jemberana sebagai sarana untuk pelaksanaan yadnya. Yadnya pemelaspasan dan ngentek linggih yang akan dilaksanakan tanggal 22 Juni 2024 di Jemberana. Okay. Karena Pura Majapahit. Jadi Majapahit kita tahu sendiri bahwa pusat Majapahit kita yakini ada di Rowulan. Dan mungkin ada pesan Pak Wabub untuk umat kita di Jawa ini yang mungkin sangat berbeda secara budaya dan kultur di Bali. Jadi kami menyadari bahwa Hindu Bali dengan Hindu Jawa itu memang berbeda. Hindu Bali itu memang lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Bali. Jadi tentunya Hindu di Jawa tidak perlu mengikuti Hindu seperti di Bali. Menjadilah Hindu seperti di Jawa. Jadi budaya-budaya Jawa itu tetap bisa dilaksanakan. Yang penting sebagai umat Hindunya tetap melaksanakan upakara dan lain sebagainya sesuai dengan agama Hindu. Semoga ke depan Pak Wabub bisa menjadi Jemberana 1 setelah menjadi Jemberana 2 ini. Ya, terima kasih doanya. Dan untuk Mas Wabub ini pernah tinggal di Kediri ya Lur, tepatnya di Kecamatan Pare. Dan ya, betul. Bisa diceritakan Mas Wabub untuk suka duka dan kisah selama di Kediri? Jadi saya di Kediri sejak tahun 2002. Jadi sejak diangkat sebagai pegawai negeri di sana. Sebelum meninggalkan Kediri tahun 2020. Jadi saya 18 tahun di Kediri di Tegalsari, Desa Tulung Rejo, kemudian Kecamatan Pare. Jadi saya tinggal di Kampung Inggris namanya kalau mungkin teman-teman tahu. Jadi selama di Pare memang saya pulang pergi kurang lebih 20 kilo ke kantor karena kantor saya di Kota Kediri. Kota Madya. Ya, saya dikerja di Kota Madya, terakhir di Dinas PU Kediri. Jadi kalau mengenai kegiatan keagamaan, saya memang lebih banyak di Kertabuana. Walaupun saya tidak aktif, namun kegiatan-kegiatan yadnya saya biasanya hadir. Di Kertabuana. Ya. Karena yang kita lihat setiap biodalan di Kertabuana itu Pak Wabub pasti datang. Ya, selama di sana pun seperti itu. Kita hadir setiap saat. Setiap ada kegiatan yadnya. Jadi sebenarnya kangen sih sama Kediri, sama Pare. Jadi banyak teman-teman, banyak kisah-kisah di sana. Jadi banyak banyak kenangan di sana, terutama teman-teman di Puren. Kalau di Pura dulu ya kita banyak orang Balinya yang kerja di Kediri. Kemudian membentuk satu Banjar Suku Duka lah. Kegiatan arisan, kemudian kegiatan misalkan pasraman dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan di Terima kasih Pak Wabub. Ya. Ini beliau sangat dikenal ya, familiar di Pare, di Kediri. Ya. Harapan kita, doa kita dari Kediri, semoga ke depan Pak Wabub ini bisa menjadi Jemberana 1. Ya, itu semua. Masih muda, pandai, terus ganteng. Kalau mudanya ya, rambut itu loh. Apa benar itu apa jadi? Loman. Loman itu kan Pak Bupati. Jadi keputusannya tetap di Pak Bupati. Kalau kita kan hanya mengusulkan. Yang menentukan iya dan tidak Pak Bupati. Tapi di Kediri khususnya di Jawa Timur ini Pak Wabub ini cukup membantu umat di sini. Harapan kita ke depan Pak Wabub ini bisa lebih naik lagi. Ya, jadi prinsip gini, Pak Bupati punya prinsip bahwa ketika kita membantu umat Hindu yang ada di Jawa, tentunya itu memberikan semangat. Dengan semangat untuk bisa tetap menjadi Hindu yang paling penting. Karena ya kita tahu sendiri tantangan menjadi Hindu di Jawa sangat berat. Betul. Namun saya yakin
umat Hindu yang ada di Jawa semangat dan punya persatuan dan kesatuan yang kuat, punya keseradahan yang kuat, ya, punya keyakinan yang kuat ya. Matur sukses Mas Babuk.